sudah langsung ke sesi pelatihan ya, di mana teman-teman dari Inam Produk sendiri sudah paham ya perihal program PSBBI sendiri ya, di mana nanti teman-teman akan dibantu ya, diberikan program PSBBI, yaitu program stimulus bangga buatan Indonesia. Program ini memang ditujukan khusus untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif atau UMKM. Nah, di mana bantuan yang akan diberikan yaitu berupa pemberian voucher penjualan ya senilai 100.000, yang mana voucher ini nanti dapat digunakan bila customer melakukan pembelian minimal 200.000 seperti itu, dan satu UMKM nanti berhak mendapatkan 500 voucher gitu ya. Saya mulai saja karena kemarin juga katanya diinfokan sudah dijelaskan ya perihal programnya. Jadi saya mulai. Saya hari ini akan mohon izin untuk menjelaskan ya tata cara mendaftar di program PSBBI ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memenuhi prasyarat ya untuk mengikuti program PSBBI, prasyaratnya apa saja mungkin saya reminder lagi, saya mohon izin untuk mereminder kembali ya, yaitu yang pertama, sebentar ya, ini sedang loading, oke. Sebelumnya saya mohon izin nih Bapak dan Ibu untuk mematikan videonya terlebih dahulu ya, supaya jaringan saya di sini stabil ya. Mohon maaf, mohon izin sebentar. Oke. Oke, jadi untuk prasyaratnya ya, yang pertama bahwa Bapak dan Ibu sudah wajib memiliki akun jualan ya di e-commerce yang bekerja sama dengan PSBBI. Saat ini akun e-commerce kita itu ada 11 ya Bapak dan Ibu, dan ini bisa dipilih ya. Ini adalah mitra dari program PSBBI ya, platform digitalnya, dan di sini Bapak dan Ibu memang diwajibkan minimal punya satu akun ya, minimal harus punya satu akun. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat berikutnya, Bapak dan Ibu wajib usahanya itu ada di sektor fashion. Fashion di sini bisa termasuk kosmetik, bisa termasuk skincare ya, kemudian bisa termasuk parfum juga gitu ya. Kemudian selain ada di sektor fashion, bisa ada di sektor kuliner ataupun di sektor pria. Ya, itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga adalah bahwa Bapak dan Ibu memiliki NIB ya, atau PIRT ya, atau SKU atau UMK ya, ataupun surat sejenis lainnya ya yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu adalah UMKM gitu ya. Nah, kemudian setelah sudah memenuhi prasyarat tersebut, Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran ya melalui websitenya PSBBI, bisa di stimulus-bbi.kemenparekraf.go.id ya. Nanti tampilan yang akan muncul kurang lebih seperti ini. Seperti itu ya. Nah, mungkin di sini yang mau saya jelaskan adalah ketika Bapak dan Ibu ya baru akan mendaftarkan diri di program PSBBI ini, maka Bapak dan Ibu harus meregistrasikan diri ya sebagai merchant. Nah, merchant ini sebutan untuk toko Bapak dan Ibu ya, sebutan untuk UMKM, sebutan untuk pelaku ekonomi kreatif. Maka dari itu Bapak dan Ibu harus registrasi dulu ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah registrasi, ingin masuk kembali ke dashboard-nya, maka tinggal klik login saja. Ya, ini saya akan simulasi dari yang baru pertama awal mendaftarkan diri di program ini ya. Maka saya akan registrasi sebagai merchant. Maaf Ibu Baby, suaranya tidak terdengar ya Bu? Oke, apa sudah jelas? Sudah jelas kembali Bu. Oke, baik. Nanti kalau mengalami, sebentar ya. Oke, Bapak dan Ibu, nanti kalau mengalami seperti ini ya, ketika masuk ke dashboardnya stimulus PSBBI, tidak usah khawatir ya. Jadi tinggal
klik ini ya, kemudian proses lagi. Seperti itu. Nah, kita tunggu ya sampai lamannya berubah. Nah, di saat meregistrasikan sebagai merchant ya, nanti Bapak dan Ibu akan harus mengisi data-data berupa nama ya, kemudian ada email. Nah, Ibu Baby, maaf terputus kembali Bu suaranya. Halo Ibu Baby. Halo Ibu Baby. Sepertinya terputus karena di sini lagi hujan lumayan deras. Sebentar ya Mas ya. Oke. Coba saya coba link. Baik, siap Bu Novi. Oke, sorry ya, sorry. Ulang lagi. Nah, nanti tampilan yang akan muncul seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi, klik registrasi sebagai merchant ya, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu harus mengisikan ya data diri Bapak dan Ibu. Dan ini untuk email ya, telepon serta pun kata sandi, tolong diisi dengan data yang valid ya, yang dapat diingat. Nah, untuk email ini mungkin saya bisa sarankan adalah email yang sering digunakan ya, paling banyak digunakan. Nah, ini diisi nama, email, telepon, serta pun kata sandinya ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, saya sudah coba Mbak, mungkin ada permasalahan, saya sudah coba Mbak, tapi saya tidak bisa login nih, dibilang notifikasinya error dan lain sebagainya. Itu mengapa? Karena biasanya ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan via handphone ya, huruf awalnya itu bisa jadi huruf kapital ya, huruf awal dari keypad kita itu biasanya huruf kapital. Nah, itu berhubungan dengan email yang Bapak dan Ibu daftarkan ya. Jadi sehingga huruf awalnya itu adalah huruf kapital. Begitupun dengan passwordnya. Sedangkan email itu biasanya seluruh hurufnya itu adalah huruf kecil ya, Bapak dan Ibu. Jadi ketika yang didaftarkan tidak valid, maka untuk masuk ke dashboardnya itu pasti notifikasinya adalah error. Ya, seperti itu. Jadi harus diperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Dan untuk kata sandi ini yang lupa itu bukan hanya ibu dan bapak-bapak ya, tapi ada kakak-kakak juga yang suka lupa passwordnya itu apa dan lain sebagainya. Nanti itu silakan dicatat gitu ya ketika mendaftarkan diri. Ketika semua sudah diisikan, ini mohon izin karena saya sudah punya akun untuk pelatihan ya, saya tidak isi lagi ya. Kemudian nanti klik saya setuju dengan syarat dan ketentuan, lalu klik sign up gitu ya. Nah, kemudian nanti akan muncul notifikasi ya di email ya, verifikasi di email. Nah, tapi kalau misalkan tidak muncul ya, Bapak dan Ibu bisa langsung saja untuk login ya, seperti itu. Izin Mbak Baby. Boleh, Mbak Baby. Silakan. Saya Nil, mohon maaf baru bisa bergabung karena ada rapat sebelumnya. Terima kasih kepada tim inaproduct.com, Pak Budi Harjo dan teman-teman sekalian atas kehadirannya di rapat hari ini. Pak Budi Harjo. Ya, siang Pak, pagi Pak. Ketemu lagi kita Pak di Zoom. Ya, Pak. Pagi siang Pak. Mohon maaf ini saya kebetulan juga lagi di airport dari Medan menuju Jakarta. Ya, tapi sekali lagi terima kasih Pak atas bantuan Bapak ya. Hari ini kita mencoba mensosialisasikan program stimulus ini mungkin lebih detail. Mudah-mudahan nanti dari anggotanya Pak Inaproduct ini ada yang bisa ikutan gitu ya. Intinya adalah program ini adalah memberikan stimulus kepada para pemilik brand lokal terutama yang terkait dengan sektor fashion kria kuliner. Fashionnya juga termasuk ini ya. Fashionnya itu termasuk juga produk kecantikan.
Jadi itu boleh dimasukkan ke dalam dalam program ini. Intinya tadi mungkin sudah disampaikan di awal, intinya kita memberikan ini bantuan pemerintah berbasis prestasi. Artinya kita memberikan voucher senilai Rp100.000 untuk transaksi minimal Rp200.000 kepada merchant. Jadi merchantnya nanti menjual barang seperti harga normal, tapi nanti akan mendapatkan voucher yang oleh konsumen bisa digunakan untuk membeli produk Bapak Ibu sekalian dengan lebih murah, ya 100.000 lebih murah. Harapannya nanti terjadi multiplier efek ekonomi 2-3 kali lipat sampai 4 kali lipat dari insentif yang kita berikan, dari pemerintah berikan. Nah, itu tujuan pertama. Tujuan berikutnya adalah ini ya, kembali lagi juga untuk supaya lebih produk-produk kita itu supaya lebih dikenal gitu ya. Apalagi kalau kita ketahui selama ini kebanyakan di platform e-commerce itu konon kabarnya seperti disampaikan Pak Presiden beberapa waktu yang lalu, sebagian besar masih produk impor gitu. Nah, ini harapannya dengan program seperti ini, Bangga Buat Indonesia, dan juga stimulusnya itu bisa mendorong teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang terutama yang khususnya yang punya brand ini, yang punya produk yang brand itu bisa terbantu secara promosi. Kita anggap stimulus ini lebih kayak promosi ya, menjual produk Bapak Ibu sekalian dengan harga yang sedikit lebih murah, tergantung nanti harga produk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita melakukan program ini dari awal bulan kemarin, Oktober mestinya, sampai nanti kira-kira 12 Desember ya. Karena menggunakan anggaran pemerintah terutama PEN, jadi kita sangat terbatas waktunya. Dan yang memang ya ini nanti saya sebelumnya sampaikan permohonan maaf ya. Ini program memang agak ribet gitu ya, karena memang kita harus memenuhi berbagai persyaratan yang diberikan oleh misalnya Kementerian Keuangan, kemudian juga platform digital, kemudian juga nantinya Bapak Ibu sekalian merchant pasti semuanya punya semacam persyaratan, termasuk di kami sendiri di dalam gitu ya. Tadinya fungsi kami kan memang kalau aircraft itu yang minimal KI-nya terdaftar gitu, punya merek lah. Tapi ternyata itu tidak mudah gitu. Banyak sekali yang kemarin misalnya daftar KI itu butuh waktu 2 tahun katanya untuk merek. Nah, itu yang akhirnya menjadi menjadi kendala di situ. Nah, ini kita juga mohon bantuannya teman-teman Inaproda, kalau memang punya produk, manfaatkanlah kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa program ini bisa efektif ya, membantu brand-brand Indonesia untuk laku di kita sendiri, dan juga tentunya juga ikut memutar roda perekonomian. Itu dari kami Pak Budiarjo dan teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke tim Markomnya Kemenparekraf, dan saya mohon maaf ini saya harus boarding, sudah dipanggil, jadi mohon maaf. Nanti kalau ada kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol lagi. Demikian Pak Budiarjo. Ya, terima kasih. Selamat jalan, hati-hati Pak semuanya. Ya, makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nil. Oke, terima kasih juga ya untuk tim dari Ina Produk. Saya mohon izin untuk melanjutkan ya. Silakan Bu, langsung dilanjutkan saja. Oke, nah jadi kan karena tadi saya sudah mempunyai akun untuk pelatihan kami, maka saya tinggal klik sesi login saja. Nah, ini saya masukkan ya email yang terdaftar yang tadi sudah diregistrasikan ya, kemudian adalah passwordnya. Nah, Bapak dan Ibu saat memasukkan password serta pun email ya, itu jangan sampai salah ya. Email serta password yang dimasukkan itu adalah yang tadi Bapak dan Ibu registrasikan. Seperti itu ya. Nah, ini saya masukkan dulu passwordnya. Kemudian diklik. Nah, ketika email serta pun kata sandinya yang kita masukkan sesuai, maka nanti akan muncul notifikasi berhasil. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan dibawa ke tampilan dashboard seperti ini ya. Nah, di mana biasanya nih Bapak dan Ibu mulai suka salah kira nih ya. Jadi merasa kalau sudah di sini sudah
mendaftar gitu ya di program PSBBI. Memang sudah terdaftar untuk akunnya, tapi untuk data-data Bapak dan Ibu belum bisa dilakukan proses kurasi ataupun proses seleksi seperti itu ya. Nah, ada pengumuman serta informasi penting untuk Bapak dan Ibu baca. Ya, silakan dibaca. Nah, ini mungkin saya langsung ke poin nomor 5 ya, di mana tadi kan di salah satu merchant di salah satu e-commerce yang bekerja sama dengan PSBBI itu kan ada GrabFood ya, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu mendaftarkan akun jualannya di GrabFood ya, nantinya Bapak dan Ibu harus memperhatikan bahwa ada lokasi-lokasi kota tertentu yang hanya bisa digunakan oleh GrabFood ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu pakai e-commerce-nya GrabFood di program PSBB ini ya. Jadi kalaupun nanti ternyata di kotanya Bapak dan Ibu tidak termasuk, maka Bapak dan Ibu bisa daftarkan ya akun jualannya di 10 e-commerce lainnya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada daftar merchant, kemudian ada entry data belanja. Nah, ini adalah untuk Bapak dan Ibu yang sudah dinyatakan lolos. Nah, saat ini saya fokus untuk menjelaskan perihal Bapak dan Ibu yang baru akan mendaftarkan dirinya. Seperti itu ya. Lalu caranya adalah selanjutnya klik daftar merchant. Nah, nanti akan keluar tampilan ya. Seperti ini, di mana nanti tampilan ini masih kosong ya Bapak dan Ibu, dan ini adalah tugasnya Bapak dan Ibu harus mengisi data-data tersebut ya. Di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu progresnya itu masih pendaftaran. Itu artinya Bapak dan Ibu masih menginputkan data ya dan belum klik selesai dan ajukan di step 6 ya. Jadi kalau sudah klik selesai dan ajukan, maka progresnya di sini sudah berubah menjadi menunggu proses seleksi ya. Nah, ini saya jelaskan dari step awal yang harus dilakukan adalah harus klik ubah ini ya. Kita klik ubah. Nah, nantinya Bapak dan Ibu akan dibawa ke tampilan ya seperti ini, di mana Bapak dan Ibu harus menginputkan data ya dari step 1 sampai dengan step 6 ya. Nah, step 1 ini adalah Bapak dan Ibu harus menginputkan data dasar, yaitu data si pemilik usaha. Ya, si pemilik usaha ini disesuaikan dengan NIB ya atau PIRT atau SKU ya ataupun surat pernyataan sejenis lainnya yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu adalah UMKM. Jadi itu atas nama siapa? Ya, misalkan atas nama Bapak dan Ibu sendiri, maka Bapak dan Ibu tulis di sini ya. Kalau ini kan contohnya ini untuk NIB ya, misalkan NIB yang didaftarkan atas nama CV Ralin Utama. Maka untuk data diri di atas ini, KTP yang dipakai adalah si pemilik CV itu siapa. Nah, ini kami pakai contoh misalkan adalah Ralin Utama. Maka KTP yang dipakai adalah KTP untuk Ralin Utama. Jadi intinya di step 1 ini datanya itu harus data satu orang, ya, yaitu sebagai pemilik usaha dan sebagai si pemilik NIB atau SKU atau PIRT dan surat sejenis lainnya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya contohnya ceritanya saya pakai NIB ya, NIB-nya itu atas nama CV. Nah, maka atas si CV Ralin Utama ini pemiliknya siapa? Yaitu si Ralin Utama. Seperti itu ya. Maka KTP yang dipakai adalah KTP-nya Ralin Utama. Seperti itu ya. Nah, ini semua diisi disesuaikan dengan KTP ya Bapak dan Ibu, termasuk alamat ya, provinsi dan lain sebagainya. Sampai nanti ketika Bapak dan Ibu harus memilih tipe merchant ya, atau jenis usaha Bapak dan Ibu. Dan di sini ada pilihan, bisa 3 ya, ada produsen kah, sebagai distributor resmi kah, atau waralaba. Silakan disesuaikan dengan jenis usahanya Bapak dan Ibu. Ya, yang membedakan adalah nanti di step 2 ya, ketika sebagai produsen ataupun distributor resmi ataupun waralaba. Nah, saya contohkan ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu jenis usahanya adalah sebagai produsen, maka nanti tampilan yang akan muncul hanya bagian untuk sertifikat merek ini aja. Ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu jenis usahanya adalah sebagai distributor resmi ataupun waralaba, maka nanti ada tambahan tampilan berupa ini ya. Jadi selain
perihal sertifikat merek, Bapak dan Ibu harus melampirkan berupa nama agen distributor, kemudian ada nomor agen, serta harus upload surat perjanjiannya. Ya, ini semua hanya untuk melindungi Bapak dan Ibu dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari ya. Makanya kita tambahkan laman ini gitu ya untuk yang distributor resmi ataupun waralaba seperti itu ya. Nah, saya lanjut lagi tadi ya ke step 1. Ini saya contohkan, saya ceritanya sebagai produsen ya, maka saya klik sebagai produsen. Ya, ini sudah saya sesuaikan dengan KTP semuanya ya. Nah, data badan usaha ini nanti diisi dengan NIB ataupun PIRT ataupun SKU ya, IUMK ya dan lain sebagainya ya. Nah, ditulis kalau perorangan berarti ditulis saja perorangan. Misalkan ini contohnya perorangan Ralin Utama ya, atas nama Ralin Utama maka ditulis atas nama Ralin Utama ya, seperti itu. Nah, untuk nomor rekening juga nggak boleh berbeda ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa misalkan ini NIB yang didaftarkan atas nama suami misalkan gitu ya, nanti untuk nomor rekeningnya atas nama istri itu. Nah, itu tidak boleh ya, jadi harus sesuai seluruhnya ya. Bisa kalau nama badan usahanya adalah berbentuk CV, nama pemilik rekeningnya bisa si CV atau si pemilik ya. Begini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi silakan diisi. Ini disesuaikan dengan NIB, PIRT ataupun SKU dan lain sebagainya yang Bapak dan Ibu akan daftarkan ya, seperti itu. Dan ini semua tidak boleh kosong ya, jadi harus terisi. Nah, kemudian sampai nanti di terakhir Bapak dan Ibu harus mengisi nomor induk berusaha. Ya, ini contohnya adalah nomor induk berusaha dari Ralin Utama tadi ya. Kemudian setelah itu klik simpan. Nah, seperti itu ya. Tadi sesi pertanyaannya di akhir ya. Berarti ini saya lanjutkan ya. Oke. Iya Bu, dilanjutkan dulu saja. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal klik berikut ya. Nah, di klik berikut ini Bapak dan Ibu akan dibawa ke pengisian di step 2. Ya, tadi kalau Bapak dan Ibu menginputkan data dasar berupa data si pemilik usaha ya, serta NIB yang didaftarkan ya, maka di step 2 ini Bapak dan Ibu harus menginputkan data merek ya dari usaha Bapak dan Ibu. Ya, maka bagaimana caranya? Tinggal diklik tambah merek. Nah, saya akan jelaskan di sini ada 4 kondisi ya, Bapak dan Ibu ya. Di mana untuk kondisi yang pertama adalah untuk Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai sertifikat merek ya, maka bisa diisikan saja, disesuaikan mereknya itu apa ya, bisa diisikan ya nama merek yang ada di sertifikat apa, kemudian nomor sertifikatnya berapa ya, dan bagian upload sertifikat merek ini Bapak dan Ibu bisa upload ya, di scan dulu sertifikat mereknya kemudian di upload seperti itu ya. Nah, itu kondisi pertama. Nah, kondisi kedua adalah untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendaftarkan mereknya tapi belum keluar sertifikatnya. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Di sini bisa dibaca Bapak dan Ibu bahwa jika tidak mendapatkan akses untuk foto ataupun scan sertifikat merek, maka silakan lampirkan screenshot dari web PDKI berdasarkan merek yang digunakan. Caranya Bapak dan Ibu tinggal klik ini ya. Nah, nanti akan muncul laman PDKI ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, mohon izin karena saya tidak punya usaha ya, jadi saya mohon izin untuk cari mereknya atas nama lain ya. Nah, saya contohnya atas nama Ralin. Kemudian dicari yang mana yang disesuaikan dengan yang punyanya Bapak dan Ibu. Misalkan contohnya saya ini gitu kan ya. Nah, muncul ya tampilan seperti ini ya. Ada nomor permohonan, ada tanggal permohonan ya, kemudian status ya, dan lain sebagainya. Serta ada
logo dari si merek tersebut ya. Nah, gimana cara pengisiannya, Mbak? Nah, untuk nama merek ini tetap ditulis dengan merek yang Bapak dan Ibu daftarkan tadi, ya. Misalkan saya contohnya tadi Ralin. Nah, kemudian untuk nomor sertifikat merek, ya, itu bisa diganti dengan nomor permohonan. Saya kopikan, ya, diganti dengan nomor permohonan, kemudian saya paste. Seperti ya, ini saya kasih keterangan supaya Bapak dan Ibu tidak bingung ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti di bagian upload sertifikat merek, saya harus upload apa, Mbak? Bapak dan Ibu bisa screenshot dulu ya laman ini, ya di screenshot, kemudian di rename ya. Jadi misalkan surat permohonan sertifikat merek gitu ya. Nah, kemudian di-upload di bagian upload sertifikat mereknya. Gitu ya. So. Iya. Contohnya ini, kemudian di-upload. Gitu ya. Tadi ada dua kondisi nih, saya ulang lagi. Untuk kondisi pertama adalah untuk Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai sertifikat mereknya, ya sudah ada. Nah, maka Bapak dan Ibu bisa isi sesuai keterangan di sertifikat merek itu. Ya, namanya, kemudian nomor sertifikat mereknya. Nanti di bagian upload sertifikat merek silakan di-scan dulu, kemudian di-upload. Nah, yang kedua adalah untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendaftarkan mereknya tapi belum keluar nih, ya. Maka Bapak dan Ibu bisa klik ini, ya, PDKI ini, laman PDKI, kemudian cari mereknya apa, ya, disesuaikan mana yang sesuai dengan Bapak Ibu daftarkan, ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nomor permohonan ini akan diisi di bagian nomor sertifikat merek. Ya, sedangkan nanti untuk bagian upload sertifikat merek, Bapak dan Ibu bisa lampirkan berupa screenshot laman ini. Ya, seperti itu dan di-upload. Nah, itu tadi dua kondisi. Nah, kondisi ketiga adalah jika Bapak dan Ibu belum mendaftarkan mereknya di PDKI. Bagaimanakah harus mengisi laman ini? Ya, caranya tetap sama, yaitu nama mereknya tetap Bapak dan Ibu tulis. Nah, untuk nomor sertifikat merek ini bisa diganti dengan nomor NIB. Misal, tadi nomor NIB saya di step 1 itu misalkan ini ya, sama gitu kan ya. Nah, ini diganti dengan nomor NIB. Gini ya, diganti dengan nomor NIB. Nah, bagian upload sertifikat merek ini bisa Bapak dan Ibu ganti dengan upload foto produk yang ada logonya atau foto produk yang ada tag mereknya. Jadi misalkan contohnya jual kain batik gitu ya, nanti batiknya itu difoto berbarengan dengan logo ataupun tag mereknya. Ya, kemudian nanti di-upload di bagian sertifikat mereknya. Gitu ya, atau mungkin jualan minuman kekinian gitu kan, biasanya kemasannya itu kan sudah ada labelnya gitu ya. Nah, itu difoto ya, kemudian di-upload di bagian sertifikat merek. Seperti itu ya, itu kondisi ketiga. Nah, kondisi keempat, Mbak, saya belum punya NIB nih, gitu ya. Saya punyanya cuma, misalkan contohnya saya punyanya PIRT ya, atau SKU atau IUFK ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu saya bagaimana Mbak cara mengisinya? Ini kan harus nomor NIB. Nah, disesuaikan ya. Jadi kalau punyanya PIRT, maka ini diisi PIRT ya, atau SKU atau IUMK ya, DLL gitu ya. Nah, ini diisi. Nah, tapi untuk di bagian upload sertifikat mereknya itu dirubah. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang punya di luar NIB, maka yang diupload adalah scanan si surat pernyataan ini. Ya, diupload di bagian ini. Itu ya, Bapak dan Ibu ya, semoga dapat dipahami ya. Nah, kemudian saya klik oke. Saya jelaskan deh untuk dua kondisi terakhir ya, di mana untuk Bapak dan Ibu yang belum mempunyai belum mendaftarkan mereknya di PDKI, maka dapat mengisi nama mereknya tetap ya diisi. Kemudian untuk nomor sertifikat merek, Bapak dan Ibu bisa ganti dengan nomor NIB.
Nah, di bagian upload sertifikat merek, yang diupload adalah foto produk dengan logo atau foto produk dengan tag merek. Gitu ya. Nah, kalau tidak punya NIB, maka nomor sertifikat mereknya diganti dengan nomor surat yang Bapak dan Ibu punya lainnya, ya, pengganti dari NIB itu. Nah, kemudian bagian upload sertifikat mereknya, Bapak dan Ibu silakan upload surat-surat ini. Gitu ya, surat yang Bapak dan Ibu punya diupload di bagian upload sertifikat merek. Ya, seperti itu, lalu klik OK. Nah, data-data berhasil ditambahkan. Ya, ini sampai step 2. Ya, seperti ini tampilannya sudah keluar ya. Jadi nama merek yang saya daftarkan adalah Ralin. Di sini contohnya saya itu pakai nomor NIB ya. Jadi ini adalah nomor NIB saya ya. Kemudian nanti untuk bagian upload sertifikat merek, saya upload foto produk yang ada logo ataupun foto produk yang ada tag mereknya. Seperti itu ya. Kemudian kita klik berikut. Nah, di step 3 ini ya, Bapak dan Ibu harus menginputkan data platform digital serta harus mengalokasikan voucher. Nah, tadi kan salah satu syaratnya memang harus mempunyai akun jualan di platform digital yang bekerja sama dengan PSBBI ya, ada 11. Nah, minimal Bapak dan Ibu harus punya 1. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu harus mengalokasikan vouchernya. Tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Bapak Niel bahwa nanti satu UMKM itu dapat 500 voucher. Ya, 500 voucher ini harus Bapak dan Ibu alokasikan seluruhnya. Ya, harus Bapak dan Ibu ambil semuanya. Intinya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Klik tambah platform digital. Kemudian pilih platform digital. Nanti di sini akan muncul ya, Bapak dan Ibu, 11 platform digital yang bekerja sama dengan PSBBI. Silakan Bapak dan Ibu pilih ya sesuai dengan akun yang Bapak dan Ibu punya di mana, gitu ya. Nah, ini saya contohkan, ceritanya saya punya 2 akun ya. Pertama itu ada di Bukalapak, maka saya klik di Bukalapak. Nah, kemudian alokasi voucher. Nah, ini tugasnya kita harus alokasikan voucher ya. Tadi voucher yang diberikan adalah 500. Saya mau kasih 2 platform digital, maka saya harus bagikan sendiri ya. Bagikan 2. Misalkan saya maunya di Bukalapak itu 200, maka saya tulis alokasi voucher yang saya mau 200. Saya klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Platform pertama saya yaitu Bukalapak, alokasi voucher yang saya inginkan adalah 200. Sehingga totalnya itu baru 200 dari 500 yang diberikan ya. Kalau Bapak dan Ibu mendaftarkan hanya 1 platform, maka di sini langsung ditulis 500. Ya, sehingga nanti totalnya akan keluar 500 per 500. Nah, ini saya kasih contoh kalau misalkan mendaftarkan 2 ya. Maka saya klik lagi. Misalkan yang kedua adalah saya punya akun jualan di Blibli, maka saya klik Blibli, kemudian saya alokasikan sisa vouchernya, yaitu 300. Lalu saya klik OK. Nah, mudah ya, Bapak dan Ibu sudah terisi. Ya, platform digitalnya sudah ada 2, Bukalapak dengan alokasi 200, kemudian ada Blibli dengan alokasinya 300. Sehingga total alokasi voucher yang sudah saya alokasikan adalah 500 dari 500 yang diberikan oleh pihak PSBBI. Ya, jadi ini harus nanti totalnya 500 per 500. Seperti itu. Nah, sampai step 3 masih mudah ya. Semoga dapat dipahami. Kemudian Bapak dan Ibu bisa klik berikut atau nanti bisa diklik ini. Ya, sama saja. Nah, kita klik berikut, maka akan muncul input data toko. Tadi Bapak dan Ibu harus menginputkan data platform digital serta harus mengalokasikannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tugasnya selanjutnya adalah menginputkan data toko dari platform digital yang sudah Bapak dan Ibu daftarkan. Gitu ya. Caranya seperti apa? Klik tambah merchant. Nah, kemudian ini ada pilih platform digital. Nah, ini akan sesuai ya otomatis dengan apa yang Bapak dan Ibu input di step 3 ini. Ya, tadi saya di step 3 ini inputnya Bukalapak dengan Blibli, maka yang muncul adalah 2 ini.
gitu ya. Nah, ini saya contohnya, saya akan inputkan data toko saya di Bukalapak dulu. Maka saya klik Bukalapak. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu akan diminta URL merchant di platform digital. Merchant ini tadi adalah sebutan untuk toko, ya, sebutan untuk UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif, ya. Maka di sini diminta URL toko di platform digital Bukalapak. Bagaimana cara mengambilnya? Bapak dan Ibu yang pertama harus dilakukan adalah Bapak dan Ibu harus masuk dulu ke akun jualan Bapak dan Ibu di platform tersebut. Ya, misalkan ini saya contohnya di Bukalapak, maka saya harus masuk dulu nih, harus login dulu. Ya, ketika sudah login, saya akan masuk ke profil saya, profil toko saya. Nah, ini mohon maaf, sekali lagi saya tidak punya toko jualan, jadi saya mohon izin untuk pakai toko lain ya, seperti itu. Bentar. Nah, ini misalkan contoh saya ke lapaknya dulu ya. Kunjungi. Nah, jadi login dulu ya, kemudian Bapak dan Ibu ke profil tokonya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya, kalau sudah masuk ke akun jualannya masing-masing ya. Jadi sudah muncul ini tokonya, kemudian ini adalah URL toko Bapak dan Ibu ya di atas ini. Ini kalau pakai laptop. Nah, kalau pakai handphone bagaimana, Mbak? Kalau pakai handphone, Bapak dan Ibu bisa klik bagikan ya. Biasanya di setiap e-commerce itu ada menu untuk membagikan profil ya ataupun produk gitu ya ke orang lain. Nah, itu ada URL tersebut yang harus di copy ya, seperti itu nih. Ini contohnya kayak gini, saya copy, kemudian saya pastekan ya di bagian URL merchant di platform digital, saya pastekan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kode ID merchant ini disamakan dengan URL merchant. Ya, maka saya pastekan 2 kali. Nah, seperti itu ya, sama ya. Nah, kemudian selanjutnya harus mengisi alamat email yang didaftarkan di akun jualan Bapak dan Ibu di Bukalapak. Ya, maka saya contohkan misalkan akun jualan saya adalah alamat email saya yang saya daftarkan adalah ini, maka saya ketik seperti itu ya. Kemudian nomor telepon yang didaftarkan di akun jualannya di Bukalapak ya, jadi ditulis misalkan ini gitu ya, nama merchant di Bukalapak atau nama toko di Bukalapak, maka nama tokonya harus benar-benar sama ya. Ini kalau saya caranya pakai di copy, kalau misalkan mau diketik juga nggak ada masalah ya. Ini saya copy seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian untuk total nominal transaksi 3 bulan terakhir ini bagaimana, Mbak? Saya kan baru buka nih akun jualan saya di Bukalapak, misalkan seperti itu. Saya belum ada jualan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu isikan dengan total nominal transaksi 3 bulan terakhir di sesi offline-nya aja. Ya, atau mungkin offline plus online di platform lain, misalkan yang tidak ada di 11 ini gitu. Nah, itu bisa diisikan saja. Gitu ya. Misalkan contohnya saya 15 juta, misalkan seperti itu. Dan tidak perlu pakai titik ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, sama dengan total jumlah transaksi 3 bulan terakhir juga sama ya. Jadi harus diisikan dengan yang offline-nya saja kalau tidak punya, ini baru punya akun jualannya gitu ya intinya. Mbak, kenapa kok kalau yang tadi kok saya harus sesuai gitu ya semuanya, tapi kalau yang ini boleh untuk yang offline-nya. Karena untuk yang dua inputan ini hanyalah untuk analisa nanti dari program ini gitu ya, apakah program ini dapat
membantu nih menaikkan omset atau seperti apa gitu ya. Makanya ini diisi dengan yang offline-nya seperti itu ya. Nah, terus di sini ada tulisan alokasi voucher. Tadi diingat ya, di Bukalapak itu saya isi di step 3 itu adalah alokasi voucher yang saya inginkan adalah 200, maka saya tulis 200. Ya, harus disesuaikan dengan apa yang di-input di step 3. Lalu saya klik OK. Nah, data berhasil ditambahkan, maka akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, gunanya URL ini adalah nanti ketika tim kurator klik URL ini, maka betul nih akan muncul tampilan, oh iya betul ya, ada toko dengan nama ini ya di platform digital Bukalapak. Nah, kemudian alokasi voucher yang diinginkan adalah 200. Dan ini adalah email serta nomor telepon yang didaftarkan. Kemudian ini adalah transaksi 3 bulan terakhirnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, di sini alokasi voucher saya baru 200 ya, sedangkan harus 500. Karena saya tadi daftarkan 2 platform di step 3, ya, maka di step 4 saya harus daftarkan juga platform kedua saya ya, yaitu di Blibli. Caranya sama ya, Bapak dan Ibu ya. URL toko di platform digital Blibli. Maka Bapak dan Ibu harus login dulu ya ke akun jualannya. Lagi mohon maaf, mohon izin, saya tidak punya toko ya, jadi saya izin pakai toko lain ya. Jadi sudah login ya, ceritanya sudah masuk. Terus kemudian Bapak dan Ibu bisa ke tokonya Bapak dan Ibu ya, masing-masing ke profilnya. Sehingga sebentar ya, langsung. Sehingga nanti muncul tampilan tokonya Bapak dan Ibu. Ya, ini masih loading ya. Sebentar, kita tunggu. Nah, gitu ya, sudah ke profil seperti ini. Ya, caranya sama. Di atas ini adalah URL-nya, ya, URL toko. Ya, maka ini yang harus Bapak dan Ibu copy. Kalau pakai handphone ya, berarti Bapak dan Ibu bisa cari menu bagikan ya, kemudian URL-nya itu yang Bapak dan Ibu harus kopikan gitu ya. Ada kok. Nah, misalkan sebentar ya. Biasanya ada menu bagikan profil ya di setiap apa namanya? E-commerce. Nah, ini misalkan contohnya gitu. Ya. Dibagikan ya, kemudian nanti URL inilah yang Bapak dan Ibu kopikan. Ya, copy kemudian pastekan di sini URL merchant. Nah, kode ID tadi disamakan dengan URL merchant yang di atasnya, maka saya pastekan lagi. Seperti itu, ya. Kemudian alamat email yang didaftarkan di platform Blibli, ya, maka saya tulis misalkan contohnya ini, ya. Kemudian nomor telepon yang didaftarkan di akun Blibli. Contohnya ini, dan nama tokonya ya, kita harus sama untuk nama tokonya. Misalkan ini ya, harus sama sekali ya, benar-benar sama, tidak boleh berbeda ya. Nah, ini transaksi 3 bulan terakhir juga sama ya Bapak dan Ibu, yaitu untuk yang offline-nya aja. Kalau misalkan ternyata Bapak dan Ibu baru buka akun di online-nya gitu ya, dari 11 yang bekerja sama dengan pihak PSBBI. Tidak usah pakai titik ya. Kemudian ini juga sama offline-nya, dan tadi alokasi voucher saya di step 3 itu BB itu adalah 300, maka saya ketik 300. Kemudian saya klik OK. Nah, sudah muncul ya Bapak dan Ibu untuk di step 2 ini ya, input data toko saya ya, di mana platform digitalnya adalah Bukalapak, dan ketika diklik ini
akan muncul nih, oh ya betul, tepat ya. Tokonya itu di Bukalapak, ya, kemudian nama tokonya adalah ini, alokasi voucher yang diinginkan adalah 200, email, telepon, serta transaksi 3 bulan terakhirnya. Kemudian diklik ini, betul, muncul nih ya data yang sesuai dengan yang saya inputkan, ya, di mana platformnya itu di Blibli. Kemudian nama tokonya adalah ini, dan ini adalah alokasi voucher yang saya inginkan. Kemudian ini adalah email serta nomor teleponnya. Sehingga jumlah alokasi vouchernya sudah menjadi 500, sudah sesuai. Seperti itu ya. Ini step 4 sudah selesai, makanya tidak bisa di-add lagi ya. Kemudian klik berikut. Nah, sudah sampai di step 5 nih, Bapak dan Ibu, di mana step 5 ini Bapak dan Ibu harus menginputkan seluruh produk yang mau Bapak dan Ibu jual di program PSBBI. Ya, jadi kalau ada 50, ada 100, 150 dan lain sebagainya, maka itu harus diinput seluruhnya di step 5 ini. Ya. Dan ini tidak perlu khawatir, kan suka ada yang tanya nih, ini apa sih Kak? Itu hanya tampilan untuk per halaman Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ada 70 produk gitu ya, jadi bisa kelihatan semuanya sampai ke bawah seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Bapak dan Ibu tinggal klik tambah produk. Nah, pilih merchant atau toko. Tadi kan saya daftarkan 2 ya. Tuh di step 4 itu kan saya ada 2. Bukalapak dengan nama toko saya ini, Blibli dengan nama toko saya ini, gitu ya. Nah, maka saya harus inputkan tuh seluruh produk dari per masing-masing toko saya ya yang mau saya jual. Misalkan di Bukalapak ada 15 produk. Maka 15 produk itu harus saya inputkan seluruhnya. Gitu ya. Nah, kalau tadi diminta adalah URL merchant atau URL toko, di sini yang diminta adalah URL produk. Karena ini bagian untuk input data produk ya. Jadi URL produk di platform digital yaitu di Bukalapak dengan nama toko ini. Caranya sama, Bapak dan Ibu harus login dulu ya ke akun jualannya. Misalkan contoh ini tadi saya di Bukalapak ya, saya sudah login, saya sudah ke profil saya cari mana produk yang mau saya input. Ya, misalkan produk pertama yang mau saya input adalah yang ini. Maka saya klik. Pastikan harus terklik dulu ya. Nah, setelah muncul ya tampilan produk yang pertama, maka Bapak dan Ibu bisa klik ini. Ya, ini adalah URL produknya. Maka tinggal di copy. Kalau lewat handphone bagaimana Mbak? Lewat handphone bisa seperti ini ya, diklik bagikan, nah di-share, terus kemudian bagian link ininya lah yang harus Bapak dan Ibu input. Ya, dipastekan ke sini. Nah, kode ID tadi disamakan ya dengan URL, maka saya pastekan kembali. Ya, lihat ya, sama ya. Nah, kemudian nama produk. Bapak dan Ibu harus menginputkan produk yang dengan URL ini. Ya, harus sama, maka kalau saya mungkin caranya akan saya copy saja ya supaya sama. Tapi kalau mau diketik juga nggak ada masalah ya. Nah, seperti itu. Harga satuan yang tertera ya, berapa? Kita lihat 114.000, maka kita ketik 114.000. Udah usah pakai titik ya. Kemudian kategori produknya adalah kuliner. Ya, mereknya apa? Ini sesuai dengan apa yang sudah kita input di step 2 tadi di laman merek. Ya. Kemudian diklik OK. Nah, ini sudah muncul ya Bapak dan Ibu produk pertama saya ya dari platform digitalnya Bukalapak, nama tokonya tertera ya, kemudian kategori produknya adalah kuliner. Bila diklik, data yang sudah saya tulis ini tepat, sesuai ya, nanti akan muncul betul ya. Platformnya di Bukalapak, nama tokonya adalah yang tertera, kemudian kategori produknya kuliner ya. Nama produknya adalah ini dengan harga sekian. Seperti itu ya. Jadi kalau ada 15 produk, maka 15 produk tersebut harus saya
input. Nah, ini contohnya, ini baru satu, saya ambil lagi, biar rapi gitu ya, saya inputkan lagi nih, dari Bukalapak 15 dulu, Bukalapak, kemudian nanti sisanya adalah untuk dibeli, ya. Sama caranya URL produk di platform digital Bukalapak, maka buka dulu. Cari mana produk keduanya. Misalkan produk kedua yang mau saya input itu yang ini gitu ya. Maka saya klik dulu produknya. Saya klik dulu produknya ya. Nah, sudah muncul ya. Sudah berubah lamannya. Ini adalah produk kedua. Dipastikan ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini adalah URL-nya. Maka saya kopikan semuanya. Ya, ini kalau pakai handphone tinggal klik bagikan saja. Oke. Dipastikan di sini. Dipastikan lagi. Nah, jadi gini ya Bapak dan Ibu, kalau ya Bapak dan Ibu mendaftarkan platform digitalnya ya di luar Grab ya, ingat ya di luar GrabFood, maka kalau ada 15 produk yang mau Bapak dan Ibu jual ya dari satu platform, berarti intinya itu ada 15 URL yang berbeda-beda ya. Kenapa? Karena nanti setiap diklik itu akan muncul produk pertama. Nanti diklik URL kedua akan muncul produk kedua, gitu ya. Jadi URL-nya harus berbeda-beda. Kecuali untuk Bapak dan Ibu yang nantinya akan memakai marketplace-nya itu adalah GrabFood. Ya, kalau GrabFood itu, nih contohnya. Kalau GrabFood itu Bapak dan Ibu adanya itu adalah URL toko aja ya, tapi URL produknya itu tidak ada ya, jadi dia tidak bisa diklik URL produknya. Maka nanti caranya adalah untuk mengisi URL produknya GrabFood, Bapak dan Ibu bisa samakan dengan URL toko ya. Ini URL toko nih, tadi saya coba cari ya, misalkan salah satu restoran ya, makanan ayam bakar gitu ya di GrabFood gitu. Nah, ini URL tokonya dia. Ya, tar dulu, ini lagi loading. Nah, ayam bakar 18/89 ya. Nah, ini adalah URL tokonya. Untuk URL produknya itu dia, sebentar masih loading ya. Untuk produknya itu dia nggak bisa diklik satu-satu ya. Jadi dia nggak akan dapat URL produknya. Maka khusus untuk yang pengguna GrabFood, nanti URL produknya itu disamakan dengan URL toko ya. Jadi ini yang dikopikan. Berarti logikanya adalah ketika ada 15 produk dari GrabFood ingin diinputkan, berarti ada 16 URL yang sama ya, yaitu 15 produk untuk 15 URL untuk produk, satunya untuk toko. Gitu ya, itu khusus untuk GrabFood saja. Nah, di luar GrabFood, URL-nya disesuaikan dengan produknya. Gitu ya, benar-benar harus sesuai seperti itu ya. Nah, kemudian nama produk tadi ya, ini kan produk kedua saya dari Bukalapak, maka saya input. Sesuaikan. Harga satunya tadi 22.000, maka harus sesuai 22.000 ya. Kategori produk kuliner, kemudian mereknya. Ini tadi saya daftarkan mereknya Ralin ya, maka keluarnya Ralin. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul ya 2 produk dari Bukalapak yang URL-nya sudah berbeda ya. Kalau diklik nanti akan muncul tampilan yang sesuai dengan apa yang saya input ini. Seperti itu ya. Kalau ada 15 produk, 25 produk, dan lain sebagainya harus diinput sekarang juga Bapak dan Ibu ya. Karena nanti kalau sudah lolos, Bapak dan Ibu sudah tidak bisa menginputkan kembali ya, tidak bisa menambahkan produk kembali ya. Jadi kalau hanya input 5 produk, maka 5 produk itu saja yang bisa dijual di program PSBBI menggunakan voucher dari PSBBI gitu ya.
Makanya semuanya harus di input. Nah, ini ceritanya saya sudah input ya, seluruh yang mau saya jual ada 15, misalkan contohnya gitu. Karena saya tadi daftarkan 2 platform, maka saya akan inputkan platform berikutnya ya dari produk saya. Caranya sama, ke URL toko ke tokonya dulu, login dulu ya, terus kemudian pilih mana produk yang mau diinput terlebih dahulu gitu ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan untuk GrabFood itu URL-nya disamakan dengan toko. Tapi di luar itu, di luar GrabFood semuanya harus sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu input gitu ya. Oke, itu sudah kayak ini belum keluar. Oke. Sudah ya. Oke. Nah, ini kita ke bawah, kita pilih nih, mana produk yang mau dijual terlebih dahulu. Maksudnya di-input terlebih dahulu. Kayak misalkan ini produk pertama saya. Maka saya klik untuk dapatkan URL-nya. Nah, jadi di step 5 ini, pastikan Bapak dan Ibu sudah mengupload seluruh produk yang mau Bapak dan Ibu jual. Ya, di-upload di akun jualannya, ya di e-commerce-nya. Gitu ya. Sudah di-upload. Sudah dipastikan supaya nanti datanya sudah ada. Nah, ini sudah sedang loading ya. Nah, ya sudah muncul ya keterangannya. Nah, ini di atas ini adalah URL-nya. Maka yang ini yang harus Bapak dan Ibu kopikan. Ya, kalau lagi-lagi ya Bapak dan Ibu, kalau misalkan menggunakan handphone ya, berarti tinggal cari, nah bagikan ya, bagikan kemudian copy untuk URL-nya, gitu ya. Nah, saya pastekan di sini ya, kode ID disamakan dengan URL, maka saya pastikan lagi ya, nama produk harus sesuai, maka saya copy saja kalau saya ya. Saya copy, saya pastekan. Nah, tadi harga produknya adalah 72.500, maka harus ditulis. Ya, tidak usah pakai titik. Kategori produknya adalah kuliner. Mereknya adalah otomatis sesuai dengan yang saya inputkan di step 2. Maka saya klik OK. Nah, sudah otomatis ya Bapak dan Ibu, dan sudah ditambahkan. Ya, ini adalah produk-produk yang mau dijual di program PSBBI. Misalkan contohnya seperti itu. Maka nanti akan muncul semua produknya dan linknya itu sudah sesuai. Gitu ya, harganya juga sudah sesuai. Begitu ya, untuk step 5, semoga dapat dipahami. Kemudian saya lanjut ke step 6. Ya, step 6 ini step terakhir. Ya, di mana tugasnya Bapak dan Ibu simple ya, yaitu hanya tinggal mendownload surat pernyataan ini. Nantinya surat pernyataannya sudah terisi ya, sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu input dari step 1 dengan step 5. Ya, itu semua sudah terisi. Jadi tinggal di-download, kemudian di-print ya, dan ditandatangani di atas materai 10.000. Seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu scan dan di-upload ke Bali. Gitu ya. Ini contohnya kayak gini, di-download ya, nanti datanya sudah sesuai, sudah sama semua. Kemudian ditandatangani di atas materai 10.000 dan di-scan. Saya tidak punya alat scan gitu ya, atau tempat scan jauh dan lain sebagainya. Nah, silakan Bapak dan Ibu
di Play Store kan banyak ya, alat bantu kegiatan kita sehari-hari ya. Salah satunya ada Scanan ya. Silakan di-download aja salah satu dipilih dan biasanya itu gampang digunakan ya. Gratis juga ya. Kemudian di-download dari Play Store, nanti data Bapak dan Ibu tinggal diarahkan saja. Jadi kayak pakai kamera biasa ya, kayak foto biasa ya. Tentu saja harus sudah ditandatangan di atas materai ya Bapak dan Ibu. Kemudian di-upload. Misalkan ini contohnya ya, maka saya upload, nah sudah keluar. Kemudian Bapak dan Ibu klik simpan. Ya, ketika sudah klik simpan ya, Bapak dan Ibu bisa cek-cek dulu nih, dari step 1 sampai dengan step 6 ini ada yang berubah, ada yang mau diubah atau tidak. Gitu ya. Nah, ketika tidak ada lagi yang ingin dirubah, sudah yakin dengan apa yang sudah diinput, kemudian harus mengklik selesai dan ajukan. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah mengklik selesai dan ajukan, itu tandanya Bapak dan Ibu sudah siap nih dari step 1 sampai dengan step 6 untuk dikurasi ataupun diseleksi. Ya, maka nanti progresnya di sini akan berubah menjadi dari pendaftaran berubah menjadi menunggu proses seleksi. Ya, ketika di sini tulisannya adalah menunggu proses seleksi, Bapak dan Ibu masih bisa merubah-rubah data-data di sini. Ya, misalkan, oh tadi saya lupa nih, saya mau inputin satu produk lagi, misalkan gitu ya, masih bisa. Tapi kalau di sini sudah muncul menunggu proses seleksi, kemudian ada nama kuratornya, ya, nama si penyeleksi, maka Bapak dan Ibu sudah tidak bisa merubah-rubah data apapun. Ya, nanti ketika hasil dari seleksinya itu sudah keluar nih ya, menjadi pending atau menunda gitu ya. Maka Bapak dan Ibu harus langsung mengecek email yang Bapak dan Ibu daftarkan. Nanti di situ ada keterangannya, step berapakah yang harus Bapak dan Ibu rubah. Nah, hanya step itu saja yang bisa dirubah, step yang lain sudah tidak bisa dirubah. Ya, makanya tadi saya jelaskan dari awal bahwa untuk data produk harus diinputkan seluruhnya dari awal. Dan pastikan barangnya itu sudah terupload ya di e-commerce-nya Bapak dan Ibu. Gitu ya, supaya nanti datanya sesuai ya, soalnya kan kita kan butuh ininya kan ya, URL-nya, maka harus upload dulu produknya seperti itu ya. Begitupun dengan kalau hasilnya lolos ataupun ditolak, Bapak dan Ibu harus cek email yang didaftarkan, nanti di situ dikasih keterangannya seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, yang harus diperhatikan lagi Bapak dan Ibu, makin cepat Bapak dan Ibu klik selesai dan ajukan ya, dalam artian Bapak dan Ibu sudah input nih dari step 1 sampai dengan step 6 ini sudah benar ya, sudah sesuai, sudah yakin ya, klik selesai dan ajukan, makin cepat Bapak dan Ibu diseleksi. Makin cepat juga akan ketahuan nih hasilnya. Kalau Bapak dan Ibu lolos, Bapak dan Ibu makin cepat bisa mendapatkan manfaat dari bantuan voucher senilai 100.000 tadi gitu ya. Jadi masih bisa jualan ke customer ya dengan memakai voucher yang PSBBI sediakan tadi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Saya rasa cukup untuk sosialisasi saya perihal tata cara mendaftar di program PSBBI. Mungkin saya serahkan ke Mas Fikri, Mas, untuk sesi tanya jawab. Silakan. Baik. Terima kasih Bu Baby atas pemaparannya. Berarti sangat rinci ya untuk proses pendaftarannya ini, karena tentu saja program Stimulus Bangga Buatan Indonesia ini ditujukan agar tepat sasaran dan juga dapat membantu pelaku usaha menaikkan omset penjualannya. Seperti yang sudah tadi saya informasikan, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, strip pertanyaan, dan nanti akan saya bacakan, atau dapat mengaktifkan raise hand saat ingin bertanya, yang nanti akan saya tunjuk untuk bertanya. Sebelumnya, untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Inaproduct dan ingin melanjutkan menjadi seller, silakan membuka toko terlebih dahulu di inaproduct.com agar bisa diproses oleh tim Inaproduct. Untuk itu, Ibu Baby, saya minta untuk standby ya Bu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu pelaku usaha sekalian. Baik, saya ingin memulai dari
kolom chat terlebih dahulu. Di sini banyak pertanyaan mengenai sertifikat merek dan haki. Bu Baby bisa diklarifikasi terlebih dahulu. Iya, Oke. apa? Oke. Jadi gini, Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu, memang untuk yang mempunyai sertifikat haki ya itu lebih baik. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang belum mendaftarkan mereknya di laman PDKI, tidak perlu khawatir ya. Tetap bisa mengikuti program ini ya. Tadi caranya sudah saya jelaskan. Nanti untuk melewati step 2 itu, Bapak dan Ibu bisa mengisi nomor sertifikatnya dengan nomor permohonan ya. Nanti di bagian upload sertifikat itu bisa Bapak dan Ibu upload bukti screenshot dari laman PDKI yang sudah Bapak dan Ibu daftarkan gitu. Seperti itu sih. Jadi untuk yang tidak punya haki tidak perlu khawatir, masih bisa mendaftarkan diri di program PSBB ini. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bu Baby atas jawabannya. Mungkin saya ke Bapak Ardi Gunawan karena sudah raise hand. Silakan nyalakan mic-nya, Pak Ardi. Halo, Pak Ardi. Bapak Ardi Gunawan. Halo Mas. Ya, silakan Pak Ardi untuk mengajukan pertanyaannya kepada Ibu Baby. Iya. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada moderator ya. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, jadi sistematika pencairan voucher bagaimana ya Mas? Mbak, apakah per minggu, per bulan atau bagaimana? Soalnya kan gini, takutnya kita nanti udah banyak misalnya lolos gitu ya kan, masukkan produk, kemudian ada expirednya ataupun ada harus ada kapasitas pemesanannya gitu kan, baru kita baru bisa mengklaim voucher atau gimana sistem pencairan voucher itu. Terima kasih Mbak. Oke. Ya, sama-sama. Baik Mas Fikri, saya izin langsung jawab ya Mas ya. Ya, langsung jadi jawab gini, saja. Jadi gini Bapak dan Ibu, untuk mekanisme penagihan voucher yang sudah digunakan oleh customer, Bapak dan Ibu bisa lakukan penagihan ya ke tim penyelenggara, tentu saja melalui websitenya PSBBI yang tadi ya. Nanti ketika sudah lolos, untuk data entry-nya itu sudah bisa digunakan. Nah, voucher dapat ditagihkan bila jumlah voucher yang sudah terkumpul dan sudah tervalidasi itu 10 voucher ya, atau nilainya itu senilai 1 juta ya, baru bisa ditagihkan ke pihak PSBBI. Tentu saja itu juga Bapak dan Ibu harus melampirkan bukti-bukti ya, baik bukti transaksi ya, kemudian bukti pemakaian voucher, kemudian sampai ke bukti bahwa produknya itu sudah sampai ke tangan customer. Seperti itu ya. Jadi voucher itu bisa diklaim ya, bisa langsung ditagihkan, intinya kalau sudah terkumpul 10 voucher yang tentu saja sudah tervalidasi oleh tim PSBBI dan tim e-commerce, seperti itu ya. Dan maksimal itu adalah pencairan dana itu adalah maksimal, prosesnya itu seluruhnya adalah 14 hari maksimal ya. Jadi makin kalau input lampirannya itu rapi ya, tepat gitu ya, itu bisa cepat gitu ya. Intinya harus ada 10 voucher yang sudah divalidasi gitu ya. Semoga dapat menjawab. Nah, baik, kemudian tadi kemudian tadi pertanyaannya, vouchernya itu apakah nanti akan hangus gitu ya dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu diketahui adalah program ini itu berlangsung dari tanggal 5 Oktober sampai dengan nanti akhirnya itu ada di 12 Desember. Nah, artinya di mana voucher masih dapat digunakan selama programnya berlangsung ya. Jadi customer Bapak dan Ibu masih bisa belanja itu sampai dengan tanggal 12 Desember. Tapi untuk pendaftaran merchant-nya ya, pendaftaran UMKM-nya itu dilakukan secepatnya. Karena apa? Karena kuotanya hanya untuk 4.000 UMKM. Nah, saat ini yang sudah mendaftar itu memang sudah kurang lebih 10.000 ya, dan itu prosesnya itu ada di proses pendaftaran ya, ada di proses pending atau menunda, yaitu perbaikan data ya, ada juga yang sudah termasuk yang lolos seleksi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi makin cepat
makin baik Bapak dan Ibu mendaftarkan diri, ya, makin cepat lolos, makin cepat dapat menggunakan bantuannya, gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Baby. Nah, terkait tanggalnya juga nih Bu Baby, ada pertanyaan dari Pak Wando Rahmatullah dari Deli Serdang. Halo, ini tertulis selesainya di tanggal 30 November. Itu hanya untuk pendaftarannya saja atau penggunaan voucher stimulusnya ya? Terima kasih. Oke, tadi tanggal selesainya itu di tanggal 12 Desember ya Kak. Jadi programnya itu berakhir di tanggal 12 Desember. Jadi sampai tanggal 12 Desember, si customer bisa melakukan pembelanjaan produk yang Bapak dan Ibu jual, ya, produk merchant yang tergabung dalam program PSBBI. Ya, tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa nanti untuk pendaftaran merchant-nya dilakukan sesegera mungkin. Jadi kami tidak bisa memberikan kapan sih batas terakhir pendaftaran dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kuotanya sudah 4.000 UMKM yang lolos, maka pendaftaran sudah ditutup, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Baby. Ini saya mau ke Bapak Abdurrahim lagi yang sudah mengaktifkan raise hand-nya. Halo Pak Abdurrahim. Bapak Abdurrahim. Baik, mungkin sedang away. Saya kembali ke kolom chat. Ada pertanyaan dari Adi Nurjana dari Bekasi Utara. Mau tanya, Bu, dengan menyebarkan voucher di beberapa e-commerce, apakah bisa efektif menaikkan penjualan kita? Kebetulan saya belum punya akun di semua e-commerce yang bekerjasama dengan Ina Produk. Itu bagaimana, Bu Baby? Oke. Sebenarnya itu perihal strategi marketing dari masing-masing UMKM ya, kalau menurut saya. Jadi ada yang mungkin UMKM berpikiran kalau saya hanya daftarkan satu platform ya, maka saya bisa fokus nih ke penjualan di satu platform ini. Nah, tapi mungkin juga ada yang berpikiran, wah kalau saya bisa daftarkan beberapa platform digital, maka saya bisa nih meraup beberapa customer dari e-commerce lain gitu ya untuk beli di produk saya gitu ya. Jadi itu semuanya mungkin sesuai dengan strategi marketing dari masing-masing UMKM ya. Saya serahkan ke Bapak dan Ibu strategi seperti apa. Nah, tapi yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah ketika tadi kan kasusnya Bapak dan Ibu belum mempunyai akun e-commerce yang bekerja sama dengan PSBBI ya. Berarti Bapak dan Ibu harus mendaftarkan diri dulu nih ya, harus daftar jadi seller ya. Jadi penjual ya di masing-masing e-commerce tersebut gitu ya. Dan setiap mendaftarkan akun baru itu kan ada prosesnya ya. Ada yang harus menunggu 3 hari ya, 4 hari dan lain sebagainya. Dan itu lumayan memakan waktu. Nah, sedangkan di sini kasusnya adalah Bapak dan Ibu sedang kejar-kejaran dengan waktu juga gitu ya. Jadi kejar-kejaran dengan kuota, kejar-kejaran dengan waktu. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan lebih banyak e-commerce gitu ya, maka harus dipertimbangkan tuh. Jadi kan belum bisa diklik selesai dan ajukan ya, sehingga belum bisa diikuti ke proses menunggu seleksi gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tergantung dari strategi marketing masing-masing e-commerce masing-masing UMKM gitu ya. Nah, untuk kuota 4.000 sendiri itu statusnya sekarang udah bisa diinformasikan nggak Bu Baby? Atau itu nggak bisa diinformasikan? Untuk yang lolos ya, jumlah yang lolos itu sudah, saya kurang tahu pasti ya, kalau untuk hari ini gitu ya, yang kemarin-kemarin itu saya lihat itu sudah 1.500 ya, kayaknya kalau tidak salah, seperti itu ya. Jadi kayaknya sih ini akan nambah lagi gitu ya di minggu ini, seperti itu. Makanya kita maunya nih dari teman-teman dari UMKM Ina Produk gitu ya, itu dapat juga kuota ini gitu ya, karena kan kita juga terus-terus lakukan sosialisasi ya, ada promosi-promosi juga ya, dan kita yakin pasti makin banyak yang mendaftar, apalagi di sini sudah ada teman-teman yang lain yang sudah siap di kurasi ataupun diseleksi gitu. Oke, baik Ibu Baby. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Leni Asmawati. Untuk yang di-input data keempat tentang nominal 3 bulan terakhir, sedangkan baru buka platform di Bukalapak dan Blibli, itu diisi hasil penjualan offline bisa ya Kak?
Itu bagaimana? Bisa. Nah, ya bisa. Tadi saya sudah jelaskan ya, Kak, bahwa untuk yang transaksi 3 bulan terakhir itu bisa diisikan dengan transaksi offline-nya. Ya, jadi nggak usah khawatir, itu hanya untuk analisa apakah nanti program ini tuh dapat membantu menaikkan omset Bapak dan Ibu ya, atau seperti apa nanti untuk kedepannya. Seperti itu ya. Jadi silakan diisi dengan yang offline-nya. Gitu. Oke, berarti bisa ya. Terima kasih, Bu Baby. Ada pertanyaan lagi. Kalau surat pernyataannya yang tadi di step 6 berarti ya, hanya difoto pakai kamera HP saja tanpa aplikasi scanner, apakah boleh? Lebih baik sih saya sarankan di scan ya, Bapak dan Ibu, karena kan kalau untuk di foto, yang pertama nanti terlihatnya kurang jelas gitu ya untuk tim kurator kami gitu ya. Yang kedua nanti biasanya ukurannya lebih besar gitu ya. Jadi lebih baik di scan saja ya. Aplikasinya sudah banyak ya di Play Store, silakan di download gitu. Memang disarankan untuk di scan sih gitu. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan dari Kurnia dari Malang. Mbak, maaf mau tanya, produk saya perlengkapan wisuda. Ada toga, medali wisuda, plakat, dan souvenir wisuda. Apa bisa masuk ke PSBBI ini? Oke, itu masuk ke kategori fashion apa tidak ya? Masuk sih, setahu saya itu kan masuk ya. Baju gitu kan, ibarat katakan itu perlengkapan ya. Setahu saya itu masuk ke kategori fashion, jadi bisa dicoba aja. Dan tapi ya Bapak dan Ibu, nanti NIB yang didaftarkan itu harus sesuai ya. Kalau produk yang Bapak dan Ibu jual itu kategorinya kuliner, maka NIB yang didaftarkan harus kategori kuliner, gitu ya. Jadi nggak bisa nih kategori NIB-nya kria, terus yang didaftarkan produknya adalah kuliner. Nah itu nanti akan kemungkinan pending ataupun gagal ya. Jadi harus disesuaikan. Gitu. Oke, berarti bisa dicoba dulu saja berarti ya Bu Medi ya. Betul. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan lagi. Bu, kalau stok produk kita masih kurang dari 500, gimana? Apakah masih bisa mengajukan voucher kurang dari 500? Masih kok, Kak. Jadi nanti kalau untuk stok ya, itu masih bisa ditambah ya saat sudah lolos. Tapi kalau untuk produk ya, tambah jenis produk itu udah nggak bisa gitu, Kak. Jadi kalau produk yang dijual adalah 5 produk, misalkan kopi rasa stroberi, misalkan gitu ya, kopi rasa susu, kopi rasa jahe, kopi rasa kurma ya, dan satu lagi misalkan kopi rasa misalkan anggur, misalnya contohnya gitulah, misalkan gitu. Nah, maka hanya 5 item produk itu aja yang bisa dijual. Tapi untuk jumlah yang akan dijual berapa itu masih bisa ditambahkan ketika sudah lolos gitu. Oke. Terus terkait voucher nih Bu Baby, ada bertanya juga, jadi klaim minimal vouchernya itu 10. Kalau belum sampai 10, apakah bisa diklaim juga atau tidak bisa? Oke, masih bisa diklaim ya, tapi menunggu akhir program ini berakhir, ya, yaitu tadi di tanggal 12 Desember. Gitu. Jadi masih bisa diklaim, kalau tidak sampai 10 ya, masih bisa diklaim, tapi menunggu sampai akhir program ini berakhir. Ya, tapi saya rasa sih pasti bisa sampai 10 ya, karena kan ini berhubungan dengan si customer ini dapat potongan harga loh 100.000 gitu, siapa yang nggak tergiur gitu kan, misalkan gitu. Pasti bisa kok Bapak dan Ibu. Sudah banyak yang lolos juga gitu ya. Jadi sudah mulai berjualan dan sudah mulai melakukan penagihan gitu ya. Oke, baik. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu Baby. Kalau untuk produk roti atau cake yang penjualannya berdasarkan pesanan, apakah bisa didaftarkan? Bisa ya. Banyak kok yang kayak gitu, yang cake and bakery gitu ya, dan dia bisa daftarkan di program kita. Dan itu masuknya ke kuliner ya jatuhnya gitu. Bisa didaftarkan di GrabFood ya, atau mungkin bisa didaftarkan di saya nggak boleh sebutin sih sebenarnya, jadi silakan dipilih deh sendiri dari 11 itu ya. Disesuaikan nih deh dengan ininya sendiri. Baik.
Ini ada yang mengaktifkan raise hand-nya atas nama Erika. Halo, Ibu Erika. Halo, Ibu Erika, bisa diaktifkan mikrofonnya? Mungkin away kembali. Nah, ini saya mungkin baca dari chat lagi, Bu Baby. Kalau usahanya berupa jasa jahit, apa bisa ikut program ini juga? Kalau jasa tidak bisa, ya. Sektornya kan fashion, pria, kuliner. Kalau jasanya tidak bisa. Tapi kalau misalkan menghasilkan gitu ya, kayak contoh menghasilkan jas gitu ya, atau mungkin menghasilkan kerudung gitu ya, nah itu bisa. Tapi kalau jasanya aja itu nggak bisa gitu ya, kayak mungkin. Tapi kalau menghasilkan suatu produk ya, kan ini kan sektornya kreatif, jadi kalau menghasilkan suatu produk ya maka bisa. Nah tapi kalau misalkan hanya menjual jasanya aja nih misalkan gitu, itu tidak bisa gitu. Berarti kalau menjual jasa saja tidak bisa, harus ada produknya ya Bu Baby ya? Betul, betul. Ini Ibu Erika tidak bisa unmute, mungkin bisa diketikkan saja Bu Erika. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Erika. Penggunaan voucher dibatasi hanya 1 voucher per customer kah? Oke, jawabannya adalah satu customer bisa klaim voucher beberapa kali. Nah, tapi memang nanti untuk jumlah maksimal satu customer bisa klaim sehari itu berapa kalinya, ya, itu nanti ditentukan oleh si platform digital yang Bapak dan Ibu daftarkan, gitu ya. Jadi memang ada ketentuan di mana satu customer itu bisa melakukan pembelanjaan berkali-kali ya menggunakan voucher, bisa di toko A terus-terusan gitu ya, atau mungkin dia pindah nanti ke toko B dan lain sebagainya. Tapi untuk jumlah maksimal ini nanti ditentukan berbeda-beda oleh setiap platform gitu. Nah itu nanti kalau sudah lolos akan dikasih tahu ya, jadi nanti akan ada sosialisasi khusus sama pihak e-commerce ya, yang sudah Bapak dan Ibu daftarkan, misalkan di Bukalapak, maka nanti akan ada sosialisasi khusus nih, kalau untuk di Bukalapak, penggunaan vouchernya seperti apa, dan lain sebagainya, gitu. Baik, terima kasih Ibu Baby. Mungkin pertanyaan dari Ibu Erika tersebut menjadi pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu juga. Nah, Bu Baby, apakah kontak dari Ibu Baby bisa di-share di chat Zoom ini, Bu, yang ingin bertanya lebih lanjut? Boleh. Bapak dan Ibu, mungkin saya menghimbau untuk Bapak dan Ibu yang sudah memenuhi prasyarat yang tadi kami sebutkan, ya, kemudian mengalami kendala untuk pendaftaran ya di PSBBI, bisa menghubungi saya ya. Ini saya Baby. Nomor saya di ya, bisa kontak ke saya di sini. Nanti ada tim kami juga, Bapak dan Ibu, yang akan membantu proses pendaftaran Bapak dan Ibu bila Bapak dan Ibu masih mengalami kendala di pendaftaran, gitu ya. Jadi kan ada yang Bapak dan Ibu yang, aduh saya kok nggak ngerti-ngerti gitu ya, udah ikut pelatihan gitu berkali-kali, tapi masih kurang paham nih cara inputnya dan lain sebagainya. Nanti tim kami siap untuk membantu. Gitu ya, nanti silakan hubungi saja saya. Nanti saya juga mohon izin kalau misalkan memang ada yang belum join di grup pendaftaran, saya akan gabungkan ke grup itu ya supaya kita manage-nya gampang. Seperti itu sih, Kak Fikri. Berarti untuk grupnya ada ya, Bu Baby? Iya, ada. Ini kita punya grup. Itu grupnya itu khusus untuk kakak-kakak yang lagi ingin mendaftar di program PSBBI. Nah, itu nanti akan dibantu prosesnya ya, untuk informasinya, perihal cara daftarnya, dan waktu-waktunya tuh kapan sih untuk mengikuti sosialisasinya, itu akan dikasih tahu. Jadi setiap hari itu kita akan ada sosialisasi perihal pelatihan yang tadi saya lakukan ya, yaitu 4 kali Bapak dan Ibu ya, yaitu di jam 8 pagi, kemudian ada di jam 10 pagi, ada di jam 4 sore, kemudian terakhir sesinya itu ada di jam 8 sore.
silakan Bapak dan Ibu sesuaikan jadwalnya dengan jadwalnya Bapak dan Ibu, gitu ya. Bisanya di sesi jam berapa, ya. Kemudian nanti selain itu kita juga lakukan pendampingan pendaftaran kalau untuk Bapak dan Ibu yang masih mengalami kendala saat pendaftaran. Nah, jadi ada grup pendaftaran untuk yang masih mau mendaftar, kemudian ada grup menunggu seleksi untuk teman-teman yang sudah statusnya itu menunggu proses seleksi. Nanti ketika itu ada grup lolos. Nah, grup lolos ini grup yang nantinya diisi sama masing-masing platform digital yang sudah didaftarkan gitu. Jadi nanti sudah ada PIC-nya gitu. Gitu sih, Kak. Baik, Ibu Baby. Berarti untuk jika teman-teman pelaku usaha yang ingin bergabung ke grupnya bisa langsung menghubungi Ibu Baby saja gitu ya? Boleh. Oke. Boleh. Terima kasih Ibu Baby, berarti atas waktunya untuk sesi tanya jawab kita tutup juga karena keterbatasan waktu. Nah, jika masih ada pertanyaan mengenai program Stimulus Bangga Buatan Indonesia, bisa langsung menghubungi Ibu Baby yang kontaknya sudah tertera di kolom chat. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai Ina Produk, bisa langsung juga menghubungi Bapak Demas yang nomornya juga sudah tertera di kolom chat. Terima kasih sekali lagi Bu Baby sudah berbagi bersama kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bertanya. Semoga terjawab dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali ya benefit atau keuntungan yang Bapak Ibu bisa dapatkan dengan menjadi member Ina Produk, serta banyak juga peluang yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu sekalian. Salah satunya dengan mengikuti program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, yaitu PSBBI. Dan teman-teman dari Ina Produk, terima kasih. Ya, tidak terasa juga bahwa cara penjelasan tata cara pendaftaran program Stimulus Bangga Buatan Indonesia sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi usaha Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Fikri, sebagai pembawa acara hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.